Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala arsyarafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pesantren Intan Ilmu secara online. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan semua orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya kita telah belajar tentang deret aritmatika. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang deret geometri. Deret geometri akan lebih sulit daripada deret aritmatika. Karena di sini kalian harus menguasai perpangkatan. Perhatikan deret aritmatika atau deret hitung. Sebenarnya kita sudah belajar ini kemarin, tapi belum secara rincinya. Di sini diketahui SN. SN ini adalah jumlah suku. Jadi jumlah seluruh sukunya, misalkan jumlah suku ke-20, misalkan U20, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah U20. Itu nanti didapatkan SN. SN itu jumlahnya, jadi S itu adalah jumlah dari baris, jumlah dari keseluruhan barisnya. Baik, di sini perhatikan contohnya, deret dari barisan 3, 5, 7, dan seterusnya. Diketahui U1-nya adalah 3, U2-nya 5, U3-nya adalah 7. Jadi di sini diketahui S1 rumusnya tadi adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Kalau S1 berarti cuma S1, maka jumlahnya adalah 3. Sedangkan S2 maka U1 ditambah U2, maka didapat 3 ditambah 5 sama dengan 8. Untuk S4-nya maka ditambahkan U1, U2, dan U3. Nah, selanjutnya di sini 2N plus 1 ini adalah rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N dari deret 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi 2N plus 1 ini adalah rumus suku ke N yang telah kalian pelajari. Nanti kalau kalian cari rumus suku ke N-nya maka didapatkan adalah 2N plus 1. Ini S3 bukan S4 nih. S3 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 15. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah deret aritmatika. Karena rumus suku ke N-nya adalah 2N dikurang 1. 2 pangkat N dikurang 1. 1, 2, 4, dan seterusnya. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 2 pangkat N dikurang 1. Nanti kalian juga akan pelajari tentang bagaimana mencari rumus suku ke N dari barisan geometri. Ingat, barisan aritmatika dan geometri itu berbeda. Berbeda dari polanya. Kalau barisan aritmatika itu terdapat beda. Jadi bedanya selalu tetap. Misalkan ini bedanya cuma 2. 3 ke 5, 2. 5 ke 7, tetap 2 lagi deretnya. Sedangkan yang barisan geometri, 1 ke 2 bedanya cuma 1. 2 ke 4 bedanya adalah 2. Jadi selisihnya di sini merupakan rasio, bukan beda. Jadi U1 ke U2 itu memiliki rasio, jadi bukan beda. Kalau deret di aritmatika itu terdapat beda. Beda itu polanya selalu sama. Sedangkan untuk deret geometri polanya berbeda dan disebut rasio.
Baik, kita ulang tentang rumus suku ke N dari barisan geometri. UN sama dengan, ini rumusnya, A dikali R pangkat N dikurang 1. Ini adalah rumus dari suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi yang ada pangkatnya ini cuma R-nya aja, rasionya. A-nya ini tidak terdapat pangkat. A-nya ini adalah U1. Jangan lupa A adalah U1. Yang pangkat N kurang 1 ini adalah R-nya ini, rasionya. Sedangkan rumus rasio adalah R sama dengan UN per UN kurang 1. Ini adalah rumus dari rasionya. UN per UN kurang 1. Jadi misalkan U7 yang dicari berarti U7 per U6. Kalau misalkan yang dicari adalah rasio UN berarti U7. U7 maka di bawahnya ini U6. U7 per U6. Atau U5 per U4. Bisa juga. Itu cara menentukan rasio. Misalkan di sini deret yang ini. Contoh yang kedua ini 1, 2, 4 dan seterusnya. Maka rumus R-nya adalah U2 per U1. U2 per U1. U2-nya adalah 2. U1-nya adalah 1. Maka rasionya adalah 2. Berarti rumus UN-nya adalah, yang kalian ingat, A adalah U1. Berarti 1 dikali R. R-nya adalah 2. Berarti 1 dikali 2 pangkat yang dicari misalkan UN-nya ini ini yang kita cari U3 misalkan. Yang dicari adalah U3 supaya mendapatkan nilai 4 ini. Berarti U3 sama dengan 1 dikali 2 pangkat N dikurang 1. N-nya berarti 3 dikurang 1. Maka didapat 1 dikali 2 pangkat 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 4. U3-nya 4 dan di sini benar U3-nya adalah 4. 1, 2, 4 dan seterusnya. Silakan dicatat. Ini baru rumus UN dan rumus rasio. Jadi nanti misalkan kalian harus mencari rumus suku ke N, dimasukkan seperti ini. 1 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1. Jadi nilai rasionya itu tergantung, beda-beda setiap soal. Yang pertama ini UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Yang kedua rumusnya, rumus R sama dengan ini untuk menentukan R, nilai R yang di sini adalah UN per UN dikurang 1. Baik, kita lanjutkan. Ini ada deret aritmatika. Sedangkan di sini adalah rumus dari SN. SN ini artinya jumlah. Jadi misalkan S7 berarti jumlah dari U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah U7. Rumusnya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B.
Silakan catat rumusnya. Atau rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Jadi rumusnya ini sama aja. Kalau yang pertama ini untuk mencari rumus Sn, yang kedua ini untuk menentukan nilainya. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju pada contoh. Sini ada baris 1, 3, 9, 27. 1, 3, 9, 27. Kita tanya sama Khalid. Khalid? Khalid? Sepertinya jaringannya sedang tidak baik punya Khalid. Ya Khalid? Ustadz mau tanya Khalid. 1, 3, 9, 27. Di sini nilai R-nya berapa Khalid? Rasionya berapa? Tiga. Ya, rasionya adalah 3. Nilai rasio didapat dari U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Maka didapat nilainya adalah 3. Benar. Selanjutnya, pertanyaannya adalah katanya pada Syatir Goni. Pertanyaannya, suku ke-8 dari barisan tersebut berapa? Suku ke-8. U8, pertanyaannya adalah U8. Yang lain boleh menghitung juga. Baik, yang lain siapa yang punya jawaban?
Bagas? Bisa Bagas? U8? Rafif? Punya jawaban U8? 2187. Ya, 2187. Jadi ada dua cara dalam menjawabnya. Nomor satu, cara pertama adalah dengan mengikuti pola bilangannya. 1, U2-nya adalah 3, U3-nya adalah 9. Ini didapat dari U2 ini 1 dikali 3 dikali 1. 3 dikali 1. 3 dikali 3. U4-nya adalah 3 dikali 9. Maka didapat 27. Sampai selanjutnya nanti U8 adalah didapat 3 dikali 729. Jadi nanti U7-nya di sini U7 adalah 729. U7-nya 729. Polanya selalu sama. 3 dikali U1. U3-nya 3 dikali U2. Jadi 3 dikali U1, 3 dikali U2, 3 dikali U3, dan seterusnya. Sampai didapat nanti U8, 3 dikali 729. Jadi U7-nya adalah 729. Jadi jawabannya 2187. Tahu cara yang kedua dengan memasukkan ke dalam nilai, dalam rumus. U8 sama dengan AR pangkat N dikurang 1. A-nya adalah 1, R-nya adalah 3. 1 dikali 3 pangkat N-nya 8, maka 8 dikurang 1 adalah 7. Jadi kalian dapat 1 dikali 3 pangkat 7. 1 dikali 3 pangkat 7, 2187. Hasilnya adalah 2187. Untuk perpangkatan, cara cepat menghitung perpangkatan kelas 7 pernah Ustadz ajarkan. Jadi, tapi kalau misalkan lupa, kalian bisa cari-cari caranya di Google maupun di YouTube. Caranya ada banyak di sana, cara untuk menghitung perpangkatan dengan cepat. Silakan cari masing-masing cara yang termudah menurut kalian. Soal yang kedua. Ini merupakan S, rumus dari S. Jumlah, tulis soalnya. Jumlah 7 suku pertama, jadi S7 yang ditanyakan. Jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 120, 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah titik-titik-titik. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah titik-titik-titik. Pertanyaannya adalah S7, berarti sampai U7. Di situ yang diketahui U1 sampai U4. Yang ditanyakan sampai U7. Tadi rumus, ingat rumusnya. SN sama dengan, apa rumusnya tadi?
128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah titik. Jadi yang diketahui situ U1, U2, U3, U4. Jadi U5, U6 dan U7-nya belum diketahui. Pertanyaannya adalah S7. Yang ditanyakan adalah S7-nya. Jadi rumus ini yang kalian gunakan, N per 2 A ditambah UN atau maaf, ini untuk deret aritmatika ya, ini jumlah deret aritmatika, sedangkan kita tadi deret geometri. Rumus dari deret geometri, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini jika R-nya kurang dari 1. Jika R-nya kurang dari 1. Bisa 0 atau minus. Jadi bisa per misalkan setengah juga bisa. R-nya kurang dari 1. Untuk yang R-nya lebih dari 1, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 untuk R lebih dari 1. Nah, rumusnya ada 2. Untuk U7-nya benar jawaban kawan-kawan di sini. Jawabannya U7-nya adalah 2. Yang ditanyakan adalah Sn. Sn ini jumlah. Jadi tadi jumlahnya jumlah dari 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 dan seterusnya. U7-nya benar, dapat 2. Yang ditanyakan adalah S-nya atau jumlahnya. Jadi jumlah dari U1 ditambah sampai U7. Fabian, Syahgani, ya benar jawabannya. Raihan Akbar juga benar. Untuk cara yang manual atau dijumlahkan per sukunya itu bisa digunakan, tapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah S25, maka kalian akan kerepotan untuk menghitung masing-masing seperti itu. Kan sangat menghabiskan waktu. Jadi coba dipraktekkan, masukkan rumusnya ini, kalian tentukan R-nya dulu. Dan perlu diingat, rumus dari R adalah U2 dibagi U1. Jadi setelah ketemu R-nya, baru dimasukkan ke dalam rumus. A itu adalah U1. Jadi ditentukan R-nya tadi lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 menggunakan rumus yang di bawah ini, sedangkan kalau R-nya kurang dari 1 menggunakan rumus yang di atas.
Jaidan sudah ketemu Jaidan? Belum, Ustaz. Belum. Oh ya. Sayyid sepertinya bisa ini menjawab Sayyid nih. Berapa jawabannya Sayyid? Baik, kita lanjutkan. Jadi pertama kita tentukan R-nya dulu. R tadi rumusnya adalah U2 dibagi U1. U2-nya adalah 64, U1-nya adalah 128. Kita sederhanakan 64 dibagi 128, berarti 128 ini bisa dibagi 64. Hasilnya adalah 1/2. Jadi bisa disederhanakan, maka nilai R-nya adalah 1/2. Artinya R ini kurang dari 1. Maka kita gunakan rumus yang Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Karena R-nya kurang dari 1. Selanjutnya ditanyakan tadi S7. A-nya 128. 128 dikali 1 dikurang R pangkat N. R-nya setengah. 1/2 pangkat N-nya berarti 7. Per 1 dikurang setengah. Nah, 128 dikali 1 dikurang setengah pangkat 7. Nah, kita dapatkan 128 dikali 1 dikurang setengah pangkat 7. 1 pangkat 7 tetap 1. 2 pangkat 7 maka didapat 128. Per 1 dikurang setengah. Caranya, Kak? Ini bisa dikeluarkan masing-masing. Nanti dapat 128 dikali 1. 128 dikali 1, maka didapat 128. 128 dikali negatif 121/128. Itu kurang. 128 dikali 1/128, maka berarti 1. Per 1 dikurang setengah. Kita dapat hasilnya adalah setengah. Nah, ke sini. Lanjutnya di sini. Ini lanjutannya 128 dikurang 1 maka 127 per setengah. 127 per setengah. Selanjutnya
127 dibagi setengah. Kalian ingat pembagian dalam pecahan. Misalkan 3 dibagi 1/2. Maka di sini adalah 3 dikali 2/1. Hasilnya adalah 6. Jadi 127 per setengah, maka ini adalah sama dengan 127 dikali 2/1. Ingat, pembagian pecahan maka dibalik. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Hasilnya adalah 127 dikali 2, didapat adalah 254. Ini hasilnya 254. Ingat, sini didapat kenapa jadi 127-nya dikali 2. Ini karena 127 dibagi setengah. Yang perlu diingat, pembagian pada pecahan 3 dibagi setengah, maka kita balik 1/2-nya menjadi 2/1, tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali. Makanya didapat 127 dikali 2/1. Hasilnya adalah 254. Kalau mau manual juga bisa, 127 dibagi setengah, maka 127 dibagi 0,5. Silakan hitung sendiri untuk mendapatkan hasil 254 ini. Hasilnya akan sama saja. Ya. Untuk yang belum aktif kamera dalam waktu 1 menit maka dianggap alfa. Ya, masih ada 4 orang yang belum aktif kameranya. Ridho gimana, Ridho, paham? Yang barusan paham, yang tadi anak dari kamar mandi sakit perut. Kita tanya sama Oka, gimana Oka? Oka sudah paham? Jadi di sini ada banyak operasi perkalian, pembagian, perpangkatan, semuanya menjadi satu. Kalau kalian tidak menguasai materi di kelas 7, maka akan sangat kesulitan untuk mempelajari materi ini. Karena di sini ada pembagian, ada perkalian, ada pecahan, ada perpangkatan, bahkan perpangkatan dari pecahan. Yang semuanya telah kita pelajari di kelas 7. Silakan tulis di chatting jika ada yang ingin ditanyakan.
1/2 dapat dari mana? Baik. Pertama rumusnya ingat, yang kalian ingat rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Kita beri tanda warna biru. Ini adalah rumusnya. Ingat, ini rumusnya. Rumusnya tadi ada 2. Jika R-nya lebih dari 1, rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Dan jika R-nya kurang dari 1, maka rumusnya adalah ini. Kita dapatkan tadi R-nya adalah rumus R UN per UN kurang 1. Berarti U2 dibagi U1. Mana yang diketahui saja. U2-nya adalah 64. U1-nya adalah 128. Kita sederhanakan. Dibagi 2. Bagi 2, sini bagi 2. Dapat 32 per 64. Kita sederhanakan terus sampai dapat 1/2. Jadi R-nya adalah 1/2. Dengan cara menyederhanakan, mencari pecahan paling sederhana dari 64 per 128. Selanjutnya kita dapat R. Setengah ini kan kurang dari 1. Nilai dari setengah ini kurang dari 1. Berarti kurang dari 1. Makanya kita gunakan rumus yang Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Raffi Wardana, mana Raffi Wardana ini? Raffi Wardana. Coba. Rumus R yang lebih dari 1. Rumus R yang lebih dari 1. Apa Raffi? Kalau rumusnya aja Kak Ustaz. Iya, sebutkan rumusnya jika R-nya lebih dari 1. Ayo, apa tadi rumusnya? Ini untuk deret geometri, sedangkan yang tadi adalah deret aritmatika kalau yang tadi. Yang N/2 tadi. Raffi, yang catatan sebelumnya, yang tadi Ustadz tuliskan. Baik. Ridho. Rumus Sn kalau R-nya lebih dari 1. Sn kalau R-nya lebih dari 1. Apa rumusnya? A kurung tutup 1 dikurang setengah. Rumus Sn kalau R-nya lebih dari 1. Sedang ini tadi kan R-nya kurang dari 1, makanya kita gunakan rumus yang ini. Kalau R-nya lebih dari 1, rumusnya apa? Tadi ada 2 rumus Sn tadi Ustaz tuliskan. Tinggal Nggak nyatat. ya ketinggalan. Jaidan.
Apa rumus Sn kalau R-nya lebih dari 1? Lebih dari 1 Ustaz. Apa? R-nya lebih dari 1. Ya, R-nya lebih dari 1. Rumus Sn-nya apa? A dikali sama Rn kurang 1 per R kurang 1. Ya, itu jika rumus R-nya lebih dari 1. Kasus kita di sini soalnya tadi R-nya kurang dari 1. Tadi kan barisannya 128, 64, 32, 16. Kalau kita dapat nilai R-nya adalah setengah. Rumus R-nya adalah setengah. Setengah ini kurang dari 1, makanya kita gunakan rumus yang ini. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah jumlah 7 suku pertama. 7 suku pertama itu artinya adalah S7. Karena suku ke-7, U7 itu adalah suku ke-7. Yang ditanyakan adalah jumlah 7 suku pertama, maka pertanyaannya adalah S7. Maka kita dapatkan S7 sama dengan, kita masukkan ke dalam rumus, A ini tadi adalah U1. A adalah U1. U1-nya tadi 128. Selanjutnya rumusnya dalam kurung 1 dikurang R. Nah, 1 dikurang R-nya tadi setengah, pangkat N. R pangkat N. Jadi yang dipangkatkan ini cuma R-nya aja. Jadi cuma setengahnya ini saja yang dipangkatkan 7. Pangkat 7 didapat dari soalnya. N-nya adalah 7 dari soal. S7. Karena S7 yang ditanyakan, maka pangkatnya adalah pangkat 7. Per 1 dikurang R. 1 dikurang setengah. Jadi misalkan kalau R-nya 2, berarti rumusnya dibalik. R pangkat N, berarti 2 pangkat 7 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Itu kalau R-nya lebih, misalkan R-nya tadi 2. Sedangkan di sini kan R-nya setengah. Setengah itu kurang dari 1. Nah, kita gunakan rumus ini. Selanjutnya, 128, ini masih kita tulis di bawahnya, 128 dikali 1 dikurang 1 per 2 pangkat 7. 1 per 2 pangkat 7. Begini cara nulisnya ya, ingat harus dikasih kurung. Jadi bukan cuma 1 atau cuma 2-nya aja yang pangkatnya, tapi kedua-duanya. 1-nya pangkat 7, 2-nya juga pangkat 7. 1 pangkat 7 per 2 pangkat 7. 1 pangkat 7 tetap 1. 2 pangkat 7, 128. Makanya di sini kita dapat 128. 1 per 128. Per 1 dikurang R. 1 dikurang setengah. Selanjutnya, kita kalikan, karena di sini ada kurung, maka 128 dikali 1, kita dapat 128. Selanjutnya, 128 dikali dengan negatif 1 per 128. Ingat, 128 dikali dengan negatif 1 per 128. Kan bisa dicoret-coret. Sisa negatif 1. Nih, tadi dapat 128 dikurang 1. Ini, kenapa jadi kurang 1? Karena dikalikan 1 per 128 dikali dengan 128. Dicoret-coret. Ya, selanjutnya per setengah. Setengah didapat dari 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah, kita dapatkan nilainya adalah setengah. Jadi selanjutnya, 128 dikurang 1, maka hasilnya adalah, ini selanjutnya, 128 dikurang 1, hasilnya adalah 127. Per setengah, masih kita tulis per setengah. Selanjutnya, yang perlu diingat, 3 dibagi setengah, maka 3 dikali 2 per 1.
Sama dengan ini, 127 dibagi setengah. Maka 127 dikali 2/1. Dibalik. Beda kasusnya dengan nah, ini bentuknya tadi 127. 127 ini adalah bilangan bulatnya. Perhatikan baik-baik. 127 adalah bilangan bulat. Per 1/2. Nah, begini ya, supaya lebih mudah. 127 dibagi setengah. Nanti berubah menjadi 127 dikali 2. Ini kalau seperti ini bentuknya. 127 per setengah. Beda dengan 127 per 2 misalkan. 127 per 2 per 3. 3 ini bilangan bulatnya. Jadi 127 per 2. Yang di atas adalah pecahan, yang di bawah bilangan bulat. Kalau yang di atas ini tadi, contoh yang ini adalah 127-nya ini adalah bilangan bulatnya. Sedangkan dibagi dengan pecahan. Maka kita dapatkan adalah 127 dikali 2. Kalau yang ini kasusnya, maka cara membaginya adalah 127 per 2 dikali 3. 3-nya dikali dengan 2. 2 dikali 3. Jadi 127 dibagi 6. Jadi ingat, kalau yang di atasnya bilangan bulat dibagi dengan pecahan, maka langsung dikali dengan penyebutnya. Sedangkan kalau pembilangnya atau yang di atas ini adalah pecahan, dibagi dengan bilangan bulat, maka pecahannya ini penyebutnya dikali dengan bilangan bulatnya. Jadi pembaginya malah jauh lebih besar. Jadi lebih besar karena dibaginya 2 kali. Pertama 127-nya ini dibagi dengan 2 dulu. Selanjutnya setelah didapat hasilnya baru dibagi 3 lagi. Makanya seperti ini 127 per 6. Sedangkan yang di atas tadi 127 dibagi setengah. Pembaginya ini 1/2, berarti 1 dibagi 2 dulu. Maka nanti didapat sama dengan 127 dikali 2. Ini beda ya bentuknya ya. 127 dikali 2, yang ini 127 dibagi 2 dikali 3. Yang perlu diingat pembilangnya. Kalau pembilangnya bilangan bulat, maka langsung dikali dengan penyebutnya yang di bawah ini. Kalau yang di atasnya ini pecahan, ini kan 127 per 2. Baru per 3 lagi. Jadi 127, nah seperti ini cara nulisnya. 127 per 2 dibagi dengan 3. Nah ini kenapa didapat 127 dibagi 2 dikali 3. Ini sama dengan ini, 127 per 2 dikali dengan 1/3. Ini kan kalau dibalik, ini kan 3/1. Dibalik menjadi 1/3. Makanya 127 dikali 1, 2 dikali 3. Maka didapat yang ini bentuknya. Sedangkan yang di ini tadi 127 dibagi dengan setengah. 127 dibagi dengan 1/2. Ini kan kalau dibalik menjadi 127 dikali 2 dibagi 1. Nih. Maka didapat 127 dikali 2/1. Hasilnya adalah 254. Baik, supaya tidak bingung materi kita cukupkan sampai di sini. Diharapkan kuasai benar-benar materi ini karena pada pertemuan selanjutnya atau besok materinya akan lebih sulit. Masih membahas seputar ini tapi materinya lebih sulit. Baik.
Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.